Aku gak mau mati, Eyang. Akhirnya aku menumpahkan semuanya. Aku gak mau jadi tumbal. Kenapa aku tak bisa hidup bersama dengan Adis, juga anakku? Kenapa? Karena awakmu kudu balesno dendam buyutmu. Dendam karo keturunan pengecut yang berbalik arah. Bahkan saat buyutmu meregang nyawa. Apa awakmu gak melas, Le? Dengan para korban, juga pada buyutmu sendiri. Suara Eyang Damar yang semula tegas menjadi sendu dan lirih. Tatapannya yang menyalak padaku pun meredup, menyadarkanku bahwa Salim Wijaya telah berusaha menebus dosanya. Semua ini terjadi karena pengkhianatan dan keserakahan bawahan Wijaya. Eyang Damar mengingatkanku tentang satu hal, dendam. Semua kenanganku dengan Abang Aji kembali. Rasa panas datang merambat memenuhi relung jiwaku. Amarah, kebencian, sakit, semuanya bersatu, lalu merangkak naik ke permukaan, membuat wajahku panas dan merah menahan semuanya. Benar, jika bukan karena kelicikan mereka, aku pasti tak bernasib seperti ini. Aku pasti masih bersama kedua orang tuaku dan Abang Aji. Hidup normal, tanpa mata biru, dan darah terkutuk yang kini mengalir dalam nadiku. Ya, semua ini salah mereka. Seketika aku mengerti, jika takdirku tak hanya untuk memenuhi janji Salim Wijaya, tapi juga membalaskan dendamnya. Bangsat, keparat, ini semua salah mereka. Aku menghantamkan kedua tanganku sekeras mungkin, melepaskan semuanya. Bunyi keras lantai kayu yang bergetar bersamaan dengan rasa nyeri di kedua kepalan tanganku. Setidaknya rasa nyeri itu berhasil menenangkan pikiranku yang bergemuruh. Le, musuh buyutmu wis teko, bahkan muncul langsung nang ngarepmu. Semua sudah dimulai jauh sebelum awakmu lahir. Pak Debas bicara dengan wajahnya yang tegar, menguatkanku. Kalau begitu apa yang harus aku lakukan? Awakmu kan wis reti. Satu perjanjian butuh satu nyawa keturunan Salim. Sayangnya sekarang tinggal awakmu. Eyang Damar yang sudah tenang kembali menyesap rokoknya. Benar juga, Robert sudah menutup loro blonyo. Masih ada 10 perjanjian lagi. Pun saat ini aku sendiri. Bagaimana ini? Tapi Andra masih ada anak laki-laki. Pak Debas mengatakan hal yang paling mengerikan. Enggak mungkin. Hardiku lagi. Amarahku yang tenang kembali naik. Le, sabar. Sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama, Eyang Damar bicara di antara asap rokok kelobotnya. Tapi aku tak menyangka jika itu adalah hal paling gila yang harus aku lakukan. Nikahi 10 perempuan, korbankan anakmu. Gampang? Gampang? Tua bangka gila. Aku tak sanggup lagi menahan semua sumpah serapahku padanya. Namun bukannya marah, Eyang Damar justru tertawa seperti orang sinting. Pria renta ini, dia sungguh tak bisa dipercaya. Sialan. Nak ngono, neng kene ae. Jadi penonton, enak toh? Palingan tiap mengisuk mau krungu wong sekarat, mergo dadi tumbal menungso kentir sing malih dadi setan. Eyang Damar seketika berhenti tertawa. Tatap matanya berubah. Kalau begitu pilihan kedua apa? Sekalian saja aku menantangnya tak mau kalah. Namun reaksi Eyang Damar berbanding terbalik dari sebelumnya. Matanya meredup, sendu, penuh kesedihan. Awakmu bakalan nuruh dhewe seko ingon buyutmu. Tapi opo awakmu sanggup? Sarate lelaku buyutmu bahkan lebih buruk dari kematian. Sementara itu, kopi sudah dingin. Rokok kelobot Eyang Damar sudah habis. Pun bara api di dapur sudah padam. Tapi amarahku tak juga mereda. Kami saling membisu, sibuk dengan isi kepala masing-masing. Buku hitam dalam genggamanku ini menjelaskan semua warisan Wijaya. 11 perjanjian terkutuk dengan ingon para iblis yang terus meminta nyawa. Eyang Damar bangkit tanpa bicara apapun, menuju pojok ruangan dan berbaring memunggungi kami. Pak Debas akhirnya bicara, mengingatkanku untuk kesekian kalinya. Le, cuma awakmu sing iso. Dadi kowe kudu kuat.
Pak Debas bangkit memadamkan lampu Petromax. Kegelapan menyelimuti kami, hingga pria itu menyalakan lampu teplok di salah satu dinding kayu berjelaga. Nyala apinya yang kecil bergoyang terhempas. Angin dingin yang berhembus dari celah dinding kayu. Cahayanya sungguh rapuh dan lemah, seperti tekadku saat ini. Kedua pria tua itu sudah mendengkur, meninggalkanku yang masih duduk bersender di dinding. Jangankan untuk tidur, kantukku pun pergi entah kemana. Aku mencoba memejamkan mata untuk menenangkan diri, berpikir sewaras mungkin. Perjanjian ini memang sudah pernah terputus dari keluarga Salim, tapi kembali sempurna karena ulah seorang wanita. Tanpa berpikir pun, aku tahu jika semua ini perbuatan Buyun. Tapi dari mana wanita itu tahu? Apakah Mbak Santo yang melakukannya? Tidak. Aku yakin seseorang pasti menuntun keduanya. Dari catatan Mbak Santo pun, aku paham jika kemampuan pria itu jauh dibandingkan Eyang Damar ataupun Pak Debas. Tunggu. Bukankah wanita itu pernah melintrik Papi? Mungkinkah jika Papi sendiri yang mengembalikan perjanjian ini di bawah pengaruh keduanya? Tapi untuk apa? Pasti ada dalang di balik semua ini. Pertanyaanku sekarang, jika salah satu dari 10 orang ini sudah mendapatkan ingon masing-masing, kenapa mereka masih menginginkan Nyai Durganti? Ada sesuatu yang terlewat. Sepasang iblis yang dimiliki Salim Wijaya mengiring Macapat 11. Kikolo Durmo dan Nyai Durganti. Sialan, otakku beku. Apakah aku harus menikah dan mengkhianati Adis bahkan dengan 10 wanita sekaligus hanya untuk mengorbankan bayi mereka? Apa tak ada cara lain? Kalaupun itu berhasil, apa bedanya aku dengan pria pembunuh yang kerap datang dalam mimpiku? Lalu apa syarat lelaku kedua yang dimaksud Eyang Damar? Ada yang lebih buruk dari kematian? Sepanjang malam aku terjaga, tanpa bisa memicingkan mata barang sedetik pun, hingga aku tersadar jika seseorang memanggilku. Awalnya terdengar sayup seperti terbawa angin, namun perlahan ia mendekat hingga bisikannya terdengar tepat di belakang dinding kayu tempatku bersandar. "Raden Setia, Raden," bisiknya lirih. Anehnya aku bisa mendengarnya dengan jelas. Perlahan udara menjadi lebih dingin dan detak jantungku meningkat. Semua indraku pun lebih awas. Penghiduku mendapati aroma yang sama. Semerbak bunga yang membuat bulu kuduku meremang. Raden Setia. Wanita itu kembali memanggil, merayuku untuk keluar pondok. Pandanganku menyapu ke seluruh ruangan. Cahaya lampu minyak yang redup membiaskan Eyang Damar dan Pak Debas yang mendengkur di ujung ruangan. Seperti terhipnotis, aku berjingkat, membuka pintu sepelan mungkin. Entah kenapa firasatku berbisik jika aku harus menemuinya. Sosok ingon warisan Salim Wijaya. Di luar pondok, kabut tebal mengambang membuat pandanganku terbatas. Hanya beberapa meter ke depan, siluet seseorang mendekat. Tapi saat aku mencoba melihat lebih jelas, sosok itu menjauh, membuatku segera berlari mengejarnya sampai ke dalam hutan dari arah kami datang. Sosok itu mengikik, membawaku berputar-putar di antara puluhan pohon pinus yang menjulang, menerjang rumpun pakis yang rimbun dan basah karena embun. Tapi rasa penasaranku mengalahkan dinginnya udara yang menusuk tulang. Sialan, demit ini justru semakin senang mempermainkanku. Bayangan putih berkelebat cepat dari satu cabang pohon ke pohon lainnya. Sambil tertawa dia mengecekku. Aku sudah hampir menyerah karena lelah dan kesal saat sepasang tangan putih pucat terulur dari balik pohon pinus dengan ukuran yang paling besar. Disusul kepala bertanduk dengan rambut hitam legam. Saat sosok itu sudah muncul sepenuhnya, aku tercengang tak percaya. Astaga, aku sungguh menyesal menyusulnya kemari. Sosok wanita bergaun putih kusam, kotor dengan bercak darah kehitaman yang mengering, tinggi menjulang lebih dari 3 meter. Meski begitu, postur tubuhnya tak sesuai. Tangannya panjang kurus dan pucat, bahkan menyentuh tanah.
Rambutnya tergerai panjang, ikal dan kasar. Bola matanya hitam legam, terbingkai di wajahnya yang bengis. Senyumnya menyeringai, dengan puluhan gigi tajam yang berbaris. Jadi ini sosoknya Hidur Ganti, iblis yang dikurung Raden Setia, pemakan janin manusia. Aku masih bisa melihat darah menetes di sela bibirnya. Menakutkan. Titisan Raden Setia, aku wes ngenteni awakmu. Sambil bicara, iblis itu mendekat. Gerakannya cepat, sangat cepat, hingga tanpa aku sadari, tangannya yang panjang dan pucat sudah membelai wajahku. Rasanya dingin dan kasar. Meski begitu suaranya sungguh lembut dan merdu, berbanding terbalik dengan sosoknya yang menyeramkan. Seperti terhipnotis, aku mematung tak bergerak. Bahkan auranya membuat dadaku terhimpit sesak. Jadi awakmu wes siap nerimo lelaku buyutmu? Siap nerimo aku dadi ingonmu? Menerima iblis ini dalam diriku. Seketika aku menggeleng cepat. Aku bukan Wijaya, tegasku seketika. Namun wanita ini tergelak dengan mulut terbuka lebar. Cah bagus, awakmu ora bakalan iso nutup janji buyutmu. Raden Setya wis ora ana usule ning jero ragamu kan? Seketika ucapannya membuat nyaliku ciut. Sialan, rupanya dia sudah tahu. Lalu apa yang akan dia lakukan? Membunuhku di sini? Seakan mengerti dengan ketakutanku, sosok ini kembali tertawa, mengejekku yang membeku. Lalu merengkuh tubuhku dari belakang, seperti sebelumnya, dan berbisik. Padahal, lelaku buyutmu ora angel le, syaratnya mung siji, kabeh pilihan awakmu le. Sedetik kemudian wanita melayang dengan cepat, naik ke atas cabang pinus, lalu menghilang dalam kabut yang tebal, meninggalkanku yang masih bergetar ketakutan. Semburat cahaya fajar mengusir kegelapan. Aku duduk di teras, melamun sambil ditemani segelas kopi pahit buatan Pak Debas. Mataku sepet karena tak tidur semalaman. Tapi bagaimana aku bisa memejamkan mata, sedangkan kepala dan dadaku saja sudah penat? Kejadian semalam pun membuat hatiku yang teguh menjadi goyah. Awalnya, aku memang berpikir, jika tawaran Nyi Durganti itu gila, tapi itu lebih baik daripada mengkhianati Adis. Meski begitu, mungkinkah Eyang Damar dan Pak Debas setuju? Sepanjang perjalanan kembali, aku bungkam begitu juga dengan Pak Debas. Kami terdiam tanpa saling menatap satu sama lain. Persis dua orang pria yang saling bermusuhan, tapi berjalan bersama. Jujur saat ini aku tak bisa mempercayai siapapun. Semalam saat kembali dari dalam hutan, aku sempat mendengar keduanya saling bicara tentang mengawasiku. Aku terus-menerus menghela nafas panjang, penat, memilih antara menikahi orang lain atau menutup perjanjian gila ini dengan perjanjian yang lain. Kalau aku memilih yang pertama, aku pasti sudah sinting. Tapi jika aku memilih pilihan kedua, sama saja memandamkan api dengan minyak. Bukannya padam, api justru lebih semakin membesar. Hari sudah gelap saat aku dan Pak Debas sampai kompleks klaster perumahan. Kami masih tak bicara satu sama lain, bahkan saat makan malam. Untung saja ada Mas Bambang yang memecahkan kebisuan kami. Pak Andra, kemarin Pak Ade dan Mas Agung kemari. Pesennya, kalau Pak Andra dan Pak Debas sudah kembali, Pak Ade minta segera ditelepon, penting katanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama Pak Debas menatapku. Mereka pasti mendapatkan informasi yang penting. Hanya setengah jam dari teleponku, Pak Ade dan Mas Agung sudah datang dengan terburu-buru. Dugaanku benar. Selembaran kertas dikeluarkan Mas Agung dari dalam tas coklat miliknya. Pak Andra, saya nggak tahu hubungan semua ini dengan perkumpulan mereka, tapi ini sebuah foto bergambar wanita dengan kebaya pengantin. Bu Yun berdiri diapit beberapa pria berpakaian beskap dan jarit seperti abdi dalam. Bedanya semua pakaian mereka hitam. Aku mengenal salah satunya, Mbah Santo. Menurut informasi dari beberapa sumber, pria berpakaian hitam ini adalah orang-orang dari keluarga Sanjaya.
salah satu anggota perkumpulan pengusaha yang sedang kita selidiki. Pak Ade mulai bicara. Sanjaya, aku seperti pernah mendengarnya. Lalu hubungannya dengan foto ini? Saat Pak Ade memberikan salah satu foto yang lain, aku segera mengerti. Ini foto pernikahan Papi dan Buyun. Tapi ada satu hal yang aneh. Sorot mata biru milik Papi terasa janggal. Dia tak menatap lurus pada kamera. Foto ini dapat di mana? Tanyaku seketika. Salah satu abdi dalam keluarga Sanjaya. Kebetulan cucunya salah satu anggota di kesatuan. Pak Ade kembali menjelaskan. Menurut informasinya, sebelum meninggal, si kakek kerap mengatakan satu hal tentang julung kembang. Sayangnya saat kami bertanya lebih jauh, anggota ini menolak. Dia tak bisa mengatakannya secara langsung, karena dia hanya akan bicara secara langsung pada titisan. Entah apa maksudnya. Menurut beberapa anggota yang lain, anak ini memang sedikit aneh. Pak Ade bicara sambil beberapa kali menggaruk kepalanya kesal. Tapi dari informasi ini aku tahu, jika titisannya dimaksud pria itu adalah aku atau Pak Debas. Dia telah menunggu kami sekian lama. Tanpa dikomando kami mengatakannya sambil mengangguk sepakat tentang satu hal. Laki-laki itu bawa dia kemari. Sekitar hampir tengah malam, pria muda yang kami tunggu akhirnya sampai. Usianya hampir sama dengan Mas Agung, namanya Rusman. Sosok pria kurus dan berkulit sedikit gelap. Saat mata kami bertemu, seketika pria ini menundukkan pandangannya, segan dan sungkan. Maaf Pak Andra, Pak D, bukannya saya lancang, tapi saya harus meyakinkan. Benarkah kalian orang yang saya cari? Pria ini bicara selirih mungkin. Aku segera mengerti. Jika Mas Rusman meminta bukti, aku bangkit dan memintanya ikut ke dalam ruangan kerjaku di lantai atas, meninggalkan Pak Ade, juga Mas Agung di ruang tamu. Keduanya hanya mengangguk paham. Sedangkan Pak Debas berlalu menuju kamarnya, mengambil bukti yang diminta Mas Rusman. Hanya beberapa detik setelah kami duduk berhadapan, Pak Debas datang dari arah pintu sambil membawa buku hitam pemberian Eyang Damar. Buku Mocopat 11 peninggalan Salim Wijaya yang diwariskan untukku. Pria di hadapanku ini sedikit bingung saat Pak Debas menyodorkan buku hitam itu padanya. Buka saja Mas, saya tidak punya bukti lain kecuali ini, terangku padanya. Meski ragu, Mas Rusman menerima dan mulai membaca tiap lembar kertas di hadapannya. Setelah sekian lama pria ini membaca keseluruhannya, Mas Rusman menutup buku hitam dan meletakkannya di atas meja dengan tangan gemetar. Sudah yakin Mas? Tanyaku singkat. Pria ini mengangguk mantap. Dengan suara tegas, pria ini menyampaikan pesan mendiang kakeknya. Satu kepingan puzzle lain. Saya adalah keturunan abdi dalam Tuan Sanjaya. Waktu itu, kakek menyiapkan ritual pernikahan seorang wanita bernama Buyun dengan garis keturunan Wijaya. Kalau tidak salah namanya Tuan Salim Antoni. Pria ini menunjuk foto pernikahan Papi yang ada di atas meja, lalu menatapku dan Pak Debas bergantian. Jika Pak Andra tahu tentang Mocopat 11, pasti paham tentang anak julung kembang. Aku mengiyakan dengan anggukan. Dan pria kurus di depanku meneruskan ucapannya. Untuk mengembalikan perjanjian Mocopat 11 seperti semula, mereka menikahkan Buyun dan keturunan Salim. Sayangnya mereka gagal dan hanya mendapatkan perjanjian loro blonyo. Meskipun begitu, para pengikut iblis itu tak putus asa dan berharap jika anak yang dilahirkan Buyun adalah julung kembang. Tapi Nyi Ireng bahkan gak mau jadi ingonya. Hanya beberapa bulan setelah kelahiran anaknya Salim Antoni lepas dari lintrik Buyun. Pak Andra adalah keturunan terakhir Salim Wijaya. Tegas Pak Debas membuat Mas Rusman tersentak. Seakan tak percaya, pria di hadapanku menatap lekat dengan matanya yang memelotot tak percaya. Jadi Pak Andra adalah? Tanya pria ini tak percaya. Ya, meski saya menolak, sayangnya takdir itu justru ada di sini. Aku menepuk pundakku kasar. Sekali lagi, hatiku nyeri pada takdir yang dibebankan padaku. Tapi wajah Mas Rusman justru terlihat lega, menemukan kenyataan jika aku adalah julung kembang yang dimaksud. Artinya sumpah itu benar. Kini aku dan Pak Debas yang terkejut. Dari mana pria ini tahu?
Mas Rusman, sampean tahu dari mana tentang sumpah Wijaya? Pak Debas menatap lekat. Semua penganut iblis tahu tentang sumpah Wijaya dan takdir yang menanti mereka. Karena itu mereka berusaha mendapatkan julung kembang. Sayangnya Pak Robert bukanlah anak yang mereka cari. Anak julung kembang yang mereka nanti justru lahir dari istri sah Tuan Salim Antoni. Setelah tahu jika julung kembang berusia 2 tahun, mereka merencanakan membunuh seluruh keluarga Salim Antoni dalam kebakaran. Jadi dari awal mereka memang berniat membunuhku? Mas Rusman mengangguk. Kenapa? Pria di hadapanku ini meraih buku hitam dan membuka halaman terakhir, bergambar kambing yang bersimpuh seperti manusia. Pria ini menunjuk sebaris syair. Semuanya tertulis di sini, Pak Andra. Namun Pak Debas segera menghardik. Ndak, aku ora bakal setuju. Andra, awakmu ora bakal sanggup. Pak Debas merebut kasar buku dari genggaman Mas Rusman. Tentu saja reaksi Pak Debas mengejutkanku. Sebenarnya apa yang dia sembunyikan? Pria itu pun tak bisa berkata banyak karena ancaman Pak Debas. Kalau sampai Andra gagal, ora mung awakmu Mas Rusman, tapi sak kabehane sing ana nang kene bakalan mati. Awakmu pasti wis weruh kan? Apa mahar sing dijaluk demit kentir kae? Mas Rusman menjawab dengan anggukan yang pelan. Pak De, sebenarnya itu apa? Terang saja aku curiga. Le, syarat laku ini berat. Awakmu kan krungu dewe, mati bahkan masih lebih baik. Bukannya wanita itu cuma minta dibebaskan? Dibebaskan? Andra, aku bolak-balik wanti-wanti karo awakmu. Setan itu banyak tipu dayanya. Tapi awakmu ndak paham juga. Wes, sudah. Aku carikan perempuan buat kamu nikahi. Jangan bantah lagi. Pengorbanan 10 keturunan Wijaya ndak akan ada artinya dibandingkan dengan yang sudah terjadi. Pak Debas enteng sekali bicara membuatku meradang. 10 nyawa? Mereka juga anakku, Pak Debas. Sekarang apa kamu dua jalan liyane, Le? Aku ndak mungkin hianati Adis. Awakmu bahkan seharusnya ndak lahir, Andra. Garis jodoh kalian sudah habis. Pak De, Andra, temu pati ndak boleh nikah. Kalau bukan kamu, Adis yang mati, atau justru anakmu yang mati. Semuanya ndak ada pilihan. Jadi selesaikan semua ini dan kembalilah seperti saat kalian belum pernah bertemu. Kata-kata Pak Debas seperti sebilah pedang yang menghujamku ratusan kali. Sesak, sakit, kecewa, lagi-lagi temu pati. Pak Debas mendekat pada Mas Rusman dan berbisik seketika raut wajah itu berubah. Pak Andra, turuti permintaan Pak Debas, tak ada cara lain. Keduanya bangkit dan meninggalkanku sendiri, seakan memberikanku waktu padaku untuk memikirkan dengan benar perjanjian dengan Nyai Durganti. Demit itu hanya minta dibebaskan setelah semuanya selesai. Apa salahnya? Buku hitam itu kembali kubuka. Sebenarnya kalimat ini apa artinya? Sewelas mocopat ini, jika aku perhatikan semuanya adalah perjalanan kehidupan manusia dari kelahiran hingga kematian. Kenapa iblis itu memberikan perjanjian ini kepada Salim Wijaya? Apakah berhubungan dengan keinginannya untuk mempunyai keturunan? Satu persatu lembaran aku perhatikan seksama dan mulai menghubungkan semua ritual ini dengan bukti yang sudah kami kumpulkan. Aku bergegas menuju ruang tamu kelima pria itu duduk dalam diam. Mas Bambang, Pak Ade, Mas Agung dan Mas Rusman dan Pak Debas. Mas Agung, bawa data mereka. Tanpa basa-basi lagi aku mengatakannya. Data pengusaha? Iya, keluarkan Mas. Pemuda itu segera membongkar tas coklatnya, mengeluarkan lembaran yang aku maksud. Seperti di komando, keempat pria lainnya mendekat. Pak Debas, Papat Sinom, apakah ritual itu mengorbankan anak-anak yang belum balik? Pria nyentrik itu mengangguk. Artinya anak-anak yang tenggelam yang Pak Debas kuburkan adalah korban dari ritual ini. Yo, sepertinya begitu. Pak Debas sepakat. Kalau begitu, makam yang dibongkar itu ada 9, artinya songo pucung. Kini kelima pria itu mulai mengerti arah pembicaraanku. Songo pucung. Artinya wanita yang menggorok leher anaknya sendiri itu juga. Pak Ade sedikit bergetar saat mengatakannya. Aku dan Pak Debas segera mengangguk bersamaan. Artinya, tahun ini mereka belum melakukan semuanya.
kita harus menghentikan sisanya. Kalau mereka gagal menebus mahar tahun ini, para ingon iblis itu pasti akan berbalik menghabisi tuanya sendiri. Harga perjanjian selalu seperti itu, bukan? Kali ini Pak Debas tak membantah logikaku. Tapi dari mana kita tahu mereka akan bergerak? Juga korban yang mereka cari, Pak Andra? Pertanyaan Mas Rusman seperti diamini oleh keempat pria lain. Sialan, benar juga. Kini semuanya kembali buntu, padahal tinggal sedikit lagi. Buku hitam itu juga hanya menerangkan jumlah mereka. Suara dering telepon mengagetkan kami berlima. Sedikit bergegas aku menyambar, dan suara Pak Sigit sedikit panik. Pak Andra, ada masalah di pabrik, ujarnya buru-buru. Masalah apa? Seseorang membakar areal dan tebu-tebu yang belum siap. Kita bisa gagal panen. Berapa banyak? Lebih dari 30% dari total areal. Sekaligus. Sialan. Siapa pelakunya? Pak Andra, pelakunya bukan manusia. Apalagi ini? Maksud Pak Sigit, jelaskannya benar, Pak. Tegasku tak mengerti. Menurut beberapa saksi yang selamat, awalnya ada bola api yang muncul, lalu meledak dekat petugas jaga malam. Tak lama mereka bergerak sendiri, seperti kerasukan, dan membakar areal, lalu bunuh diri. Terang Pak Sigit cepat. Bunuh diri gimana? Pelaku lari masuk ke dalam areal yang terbakar. Saya yakin bola api itu jelmaan setan. Sebaiknya Pak Andra cepat kembali. Kecemasan Pak Sigit semakin menjadi. Padahal pria itu adalah sosok yang tenang dan tak gegabah. Tapi bukan cuma itu masalahnya, Pak Andra. Kontrak baru dengan beberapa buyer dibatalkan sepihak. Loh, bukannya mereka harus bayar penalti? Benar, tapi mereka semua menyanggupi. Gila, itu kan hampir separuh dari nilai kontrak. Bangsat. Makianku meluncur begitu saja. Kalau terus begini, perusahaan bisa... apalagi BBM naik lagi, Pak. Harga jual juga tak kunjung membaik. Keluhan Pak Sigit belum juga selesai. Saya tahu. Terus supplier yang lain. Aku berdecak kesal. Masalah ini semakin pelik. Untuk sementara masih belum ada gejolak. Kontrak penjualan molasses itu aman, Pak. Kalaupun mereka membatalkannya, kita masih bisa hubungi buyer kita di Eropa. Kalau itu kita bisa ekspor. Masalahnya gula ini kan lain. Kira-kira ada nggak yang mau mengganti kontrak mereka? Saya akan coba koordinasikan dengan para dewan gula nasional. Tapi mungkin harganya kurang bagus. Nggak masalah. Yang penting ongkos produksi dan gaji karyawan bisa di cover. Kalau urusan keuntungan, gampang lah. Coba hubungi buyer molasses kita sebelumnya. Oke, saya menghubungi Mr. Van Croys dulu. Sambungan telepon terputus. Suasana seketika senyap. Kini tinggal dadaku yang sesak menahan amarah. Bisa-bisanya para pembeli baru itu mempermainkanku. Bangsat. Meja kaca yang bening memantulkan wajahku yang merah padam. Aku mendengus kesal dan benci. Sebenarnya aku tahu siapa yang mendesak mereka untuk membatalkan kontrak ini. Tapi tetap saja, harusnya pakai otak dong. Minimal bicara dululah denganku atau Pak Sigit. Dasar pengecut. Aku menyesal menerima tawaran mereka kemarin. Ini tak ubahnya seperti hukum rimba. Siapa yang berkuasa, dia yang akan menang. Apakah harus pakai cara licik juga? Para pengikut iblis ini mulai menyerangku dari segala sisi. Bahkan perusahaan papi juga tak luput dari kejahatan mereka. Baiklah, kita lihat siapa yang akan bertahan. Mereka benar-benar menguji kesabaranku. Sudah bosan hidup rupanya. Rambatan perasaan aneh muncul dalam dadaku, menyebar meracuni isi kepala. Perlahan tapi pasti, kebencianku tumbuh subur, begitu juga dendamku pada mereka. Jam menunjukkan pukul 4 pagi. Kepalaku terasa nyeri. Seluruh sendiku juga ngilu. Aku demam. Mungkin karena beberapa hari ini aku kurang tidur. Meski begitu, aku memaksakan diri memeriksa puluhan lembaran berita acara kebakaran yang baru saja dikirimkan Pak Sigit. Denging suara mesin fax menemaniku dan masih terus memuntahkan kertas dengan gambar hitam putih areal yang terbakar. Perasaan dendamku kembali naik ke permukaan. Ditambah lampiran foto hitam putih orang-orang yang meninggal, kebencianku semakin menjadi. Bola api yang terbang di atas areal tebu. Aku tahu jika ini sihir, tapi sepertinya ada nama yang lebih spesifik. Mungkinkah
Pak Ribas datang dari pintu yang terbuka dengan wajahnya yang basah. Tak lama azan subuh berkumandang. Le, sholat dulu. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Tony FS. Terima kasih Mas Simple Dandy. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini Julung Kembang di Tony FS. Saya pamit. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.